Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Timnas Indonesia diperkirakan naik ke posisi 117 ranking FIFA usai melumpuhkan China Taipei dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski hanya mengantongi tambahan 3,25 poin, skuad Garuda masih memiliki peluang untuk terus merangsek naik jika berhasil menaklukkan Lebanon pada laga berikutnya. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Paraguay resmi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah setelah 16 tahun lamanya mereka absen dari pesta sepak bola dunia. Sebagai bentuk perayaan, Presiden Santiago Peña langsung menetapkan hari libur nasional agar seluruh rakyat Paraguay dapat merasakan kebahagiaan bersama. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas China Taipei dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Gol-gol Garuda dicetak oleh Jordi Amat, bunuh diri Chow Ming-su, Mark Locke, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Pelatih Patrick Kluivert memanfaatkan laga ini untuk menguji rotasi pemain, termasuk memberi kesempatan bagi dua wajah baru, Mauro Zilstra dan Miliano Jonathans, yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Zilstra masuk pada menit ke-65 menggantikan Sananta. Sementara Jonathans debut pada menit ke-71 menggantikan backup Putra. Jonathans tampil impresif meski hanya bermain 19 menit. Pemain FC Utrecht berusia 21 tahun itu beberapa kali menciptakan peluang dan mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Dirinya juga takjub dengan atmosfer dukungan supporter di Stadion GBT yang disebutnya luar biasa. Setelah laga ini, Timnas Indonesia akan kembali turun menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 8 September 2025 yang bakal menjadi ujian lebih berat bagi skuad asuhan Kluivert.
Timnas Indonesia mencatat kemenangan telak 6-0 atas China Taipei pada laga pertama FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Gol-gol Garuda lahir lewat Jordi Amat, gol bunuh diri Ming Siu Chow, Mark Klok, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Meski berpesta gol, Indonesia hanya mendapat tambahan 3,25 poin ranking FIFA. Hal ini karena laga FIFA Matchday memiliki bobot nilai lebih kecil dibanding kualifikasi Piala Dunia yang bernilai 25 poin. Mengutip Football Ranking, Indonesia kini menempati peringkat 117 dunia dengan total 1157,80 poin, naik satu tingkat dari posisi sebelumnya di peringkat 118. Selanjutnya, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Lebanon pada Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jika meraih kemenangan, Indonesia berpotensi menambah 5,18 poin dan naik ke peringkat 116, menggeser Kazakhstan. Namun peluang itu masih bergantung pada hasil laga Kazakhstan kontra Belgia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Selain sebagai agenda untuk meningkatkan peringkat FIFA, ajang uji coba ini juga menjadi langkah persiapan Timnas Indonesia sebelum berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad asuhan Patrick Kluivert akan bertemu dengan dua wakil dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sehingga pemilihan Lebanon sebagai lawan uji coba termasuk bagian dari rencana federasi untuk mematangkan strategi. Masa depan Marcelino Ferdinand akhirnya terjawab. Pemain muda Indonesia itu resmi dipinjamkan oleh Oxford United ke klub Slovakia, AS Trenčín, untuk durasi 1 musim penuh. Keputusan ini diambil setelah nama Marcelino tidak masuk dalam daftar pemain Oxford untuk kompetisi musim 2025-2026. Langkah peminjaman dinilai wajar, mengingat gelandang 20 tahun tersebut minim kesempatan bermain sejak bergabung pada awal musim 2024-2025. Sepanjang musim lalu, Marcelino hanya tampil 2 kali, masing-masing sekali di Championship dan Piala FA, dengan total waktu bermain hanya 14 menit. Sementara itu, AS Trenčín sendiri merupakan klub yang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola tanah air.
Klub ini sempat diperkuat Witan Sulaiman pada 2022 selama setengah musim sebelum pulang ke tanah air dan bergabung dengan Persija Jakarta. Klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Slovakia itu musim ini menampilkan permainan cukup impresif dengan menempati posisi kedua klasemen sementara. Padahal musim lalu, Trenčín hampir terdegradasi sebelum memastikan bertahan lewat laga playoff 2 leg dengan agregat 5-3 atas Zlate Moravce. Klub Eredivisie Belanda FC Twente resmi memecat pelatih kepala Josep Oosting menyusul rentetan hasil buruk pada awal musim 2025-2026. Keputusan ini juga dipengaruhi kegagalan di akhir musim lalu, termasuk kekalahan dari AZ Alkmaar di final playoff yang membuat Twente gagal lolos ke kompetisi Conference League. Kabar pemecatan Oosting menjadi angin segar bagi bek timnas Indonesia, Mes Hilgers, yang berpotensi kembali masuk skuad inti setelah lama diparkir. Sejak pramusim hingga 4 laga awal Eredivisie musim ini, Hilgers tak pernah dimainkan karena situasi kontraknya serta keinginannya hengkang dari The Tuckers. Langkah Oosting mencadangkan Hilgers sejatinya mendapat dukungan dari Direktur Teknik FC Twente, Jan Schreuder. Namun Schreuder sempat memberi sinyal bahwa pemain timnas Indonesia itu bisa kembali ke tim utama jika bersedia memperpanjang kontrak. Usai pemecatan Oosting, manajemen FC Twente kini tengah berburu pelatih baru untuk mengisi kursi kosong di lini kepelatihan. Sementara itu, Mes Hilgers sendiri absen memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Matchday September melawan Cina Taipei dan Lebanon. Absennya pemain berusia 24 tahun itu disebabkan karena dirinya ingin fokus untuk mencari klub. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memahami situasi tersebut dan berharap yang terbaik untuk dirinya. Timnas Italia meraih kemenangan besar dengan skor 5-0 saat menghadapi Estonia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini terasa istimewa karena menjadi debut Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru Azzurri.
Italia mendominasi dari segi serangan maupun penguasaan bola sejak babak pertama, namun mereka kesulitan untuk mencetak gol. Pada menit ke-58, Moise Kean berhasil membuka keunggulan lewat sundulan setelah menerima umpan matang dari Matteo Retegui. Gol tersebut membuat permainan Italia semakin agresif. Setelah itu gawang Estonia seakan tak bisa lagi terbendung. Retegui mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-69 dan 89, sementara Giacomo Raspadori ikut menyumbang gol ketiga. Di akhir laga, Alessandro Bastoni menutup pesta gol dengan sepakan teras di masa injury time. Pelatih baru timnas Italia, Gennaro Gattuso, mengaku puas dengan kemenangan besar 5-0 atas Estonia pada laga kualifikasi dunia 2026. Meski sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama, Gattuso menilai anak asuhnya mampu bangkit setelah berhasil membuka keunggulan. Kemenangan telak ini membuat Italia naik ke posisi ketiga klasemen grup I. Kemenangan ini memberi sinyal positif di awal era baru Gattuso. Para supporter pun kembali optimis melihat peluang Italia melangkah ke Piala Dunia 2026. Timnas Paraguay akhirnya memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang Ekuador 0-0 pada laga kualifikasi zona CONMEBOL Jumat 5 September 2025. Tambahan 1 poin membuat La Albiroja mengoleksi 25 poin dari 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Raihan tersebut menempatkan Paraguay di peringkat ke-6, sekaligus mengamankan 1 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia. Dengan Venezuela dan Bolivia sudah tak mungkin mengejar meski masih ada 1 pertandingan tersisa. Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah bagi Paraguay yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 2010 atau hampir 16 tahun lalu. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Santiago Peña mengumumkan hari libur nasional. Melalui unggahan video di media sosial, Peña menyebut keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai momen bersejarah bagi bangsanya. Presiden berusia 46 tahun itu ingin seluruh masyarakat Paraguay ikut merayakan pencapaian besar tersebut bersama-sama.
Hingga saat ini sudah terdapat 17 tim yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, termasuk 5 tim dari zona CONMEBOL. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.